Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita akan mengikuti devotion bersama. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Yuk anak-anak, kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu lagu yang mengatakan tentang waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Yuk anak-anak, mari kita mau nyanyikan bersama dengan lagu yang kita akan nyanyikan bersama ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Anak-anak, pagi ini kita mau percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita semua. Walaupun mungkin saat ini kita belum bisa bertemu, anak-anak belum bisa datang ke sekolah, tapi percaya dan kita mau berdoa bersama-sama, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuhan pasti memberikan waktu yang tepat, nanti kita bisa masuk, kita bisa bertemu kembali antara Miss dan Sir dan juga dengan anak-anak. Kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar kembali. Yuk anak-anak, kita mau nyanyikan sekali lagi, dan ini jadikan ini sebagai doa kita. Kita mau datang kepada Tuhan sekali lagi, kita mau katakan, Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu-Mu Tuhan itu pasti yang terbaik buat hidup kami. Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang mengatur buat setiap hidup kami Tuhan, supaya kami semua bisa berkumpul bersama-sama di dalam sekolah, dan semua wabah virus ataupun masalah-masalah yang terjadi ini baik di kota Semarang maupun di Indonesia ini segera berlalu. Yuk anak-anak, kita mau berdoa bersama-sama bersama Miss dan Sir.
yang ada di sekolah ini. Yuk kita mau nyanyikan sekali lagi, kita katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadikan ini sebagai sebuah doa buat kalian. Yuk saya. Bersama-sama kita mau mendengarkan, kita mau belajar akan firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar kebenaran yang dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertemu secara online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu itu pasti yang terbaik buat setiap hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, pagi hari ini Tuhan Yesus, pagi hari ini Roh Kudus, kami mau Tuhan belajar akan firman-Mu, kami mau dengarkan akan pesan-Mu Tuhan, kami mau dengarkan apa yang Tuhan mau buat setiap hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara buat setiap kami, guru-guru dan juga anak-anak-Mu Tuhan, dan juga semua orang tua. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, buat kami bisa menangkap, mengerti apa yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami menjadi seorang murid yang selalu mendengarkan, yang selalu melakukan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mau bawa Tuhan akan kerinduan kami, keinginan kami Tuhan, kerinduan kami terutama untuk kami bisa bersekolah kembali Tuhan. Engkau yang mengabulkan setiap doa kami Tuhan. Biar waktu-Mu Tuhan itu yang terbaik, itu yang jadi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan waktu ini, jam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu buat Tuhan. Saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan saat ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya.
Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau selalu menjaga kami untuk tetap sehat, untuk tetap kuat di dalam Engkau, supaya kami boleh belajar di setiap hari kami, boleh belajar di waktu-waktu kami untuk kehidupan kami nanti. Saatnya Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi anak-anak, saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Miss Utami akan buka di Alkitab kita dalam Kolose 3 ayat 23. Sudah siapkan Alkitabnya? Kita baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 23 bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Diulang ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Anak-anak, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, jangan kita menginginkan orang lain melihat yang kita buat. Hal yang baik kita buat, kita mau supaya orang lain dianggap baik orang lain. Tapi yang kita lakukan biarlah Tuhan yang melihat hal yang baik, yang tulus, yang berkenan kepada Tuhan. Biar Tuhan melihat itu. Ada sebuah contoh di sini. Ada seorang raja yang arif dan bijaksana di zaman dahulu. Dia ingin melihat rakyatnya secara langsung. Dia ingin tahu apakah kehidupan mereka baik atau tidak baik di kehidupan sehari-harinya. Karena menurut menterinya yang ia dengar bahwa kehidupan rakyatnya semuanya baik. Dia hanya ingin tahu benar tidak kata menterinya, ataukah menterinya itu hanya menyenangkan hatinya. Suatu ketika raja ini menyamar. Dia pakai baju, berpakaian sebagai rakyat jelata, rakyat yang biasa, yang tidak memakai baju yang kemewahan, baju seorang raja. Suatu ketika raja ini berjalan-jalan mengelilingi wilayahnya. Tibalah di sebuah kampung di lorong-lorong yang kecil. Raja ini didampingi oleh seorang menteri dan beberapa orang yang lain. Tapi karena raja ini menyamar, jadi hanya bersama seorang menteri saja. Raja ini mempunyai seorang anak laki-laki yang nantinya akan meneruskan dia sebagai raja dan seorang putri. Ketika berjalan di lorong, karena suasana sepi, dia mendengar sayup-sayup ada seorang ibu dan anaknya sedang bercakap-cakap. Karena penasaran, raja ini datang nih di dekat rumah itu. Dia berjalan mengendap-endap. Dia ingin tahu apa yang dibicarakan oleh ibu dan anaknya. Sampai di dekat rumahnya, raja ini mendengar. Ternyata ibu ini bercerita sama anaknya, sedang berbincang-bincang, sedang ngomong-ngomong. Mereka ini adalah penjual susu. Dulu ayahnya sewaktu masih hidup berjualan susu. Karena ayahnya meninggal, mereka melanjutkan usaha ayahnya jualan susu. Tetapi tidak seperti ayahnya waktu itu, yang berkelimpahan, yang berkecukupan karena usaha ayahnya berhasil. Waktu demi waktu roda berputar, ibu ini mengalami yang namanya kesusahan. Dia tidak memiliki banyak keuangan seperti dulu bersama ayahnya. Karena semakin lama semakin kekurangan, makan pun jadi berkurang. Kehidupannya semakin susah. Jadi hidupnya merasa bahwa tidak menikmati yang namanya kebahagiaan dan keuangan berlebih. Suatu ketika terlintas dalam benak ibu ini bicara sama anaknya. Nak, bagaimana kalau kita campur air susu ini dengan air putih
supaya banyak. Nanti kita juga dapat keuntungan banyak. Mamanya bilang begitu sama anaknya. Anaknya terkejut. Dia selama ini berpikir bahwa dia diajari oleh ayahnya, ibunya, berbuat jujur, berkata jujur, melakukan yang baik. Tiba-tiba karena suatu keadaan ekonomi, ibu ini berkata demikian. Anaknya bilang, ibu atau mama, jangan lakukan itu. Walaupun tidak ada yang orang melihat, kita membuat suatu kesalahan atau kita membuat mencari keuntungan sendiri, itu tidak baik di mata Tuhan. Ibunya terkejut. Ternyata anaknya mengetahui bahwa hal yang baik yang kadang dia lupakan karena kesesakan hidupnya. Ibu ini jadi sadar. Saat orang lain tidak ada yang melihat, ternyata Tuhan melihat yang dia mau perbuat. Walaupun di dalam hatinya, walaupun di dalam perkataannya, saat orang tidak melihat, ada Tuhan yang mau melihat semua itu. Ternyata di balik pintu, di balik tembok rumahnya, raja mendengar semua itu. Terus ibunya bilang, mamanya bilang tadi, sudahlah kita tidur yuk nak, kita nggak usah pikirkan yang tadi. Mama minta maaf, ibu minta maaf karena sudah mungkin salah berkata-kata. Kita jangan melakukan hal yang tidak baik. Terima kasih sudah mengingatkan ibu. Terima kasih sudah mengingatkan mama untuk melakukan yang hal baik, supaya berbuat jujur, supaya berbuat benar, karena ada Tuhan yang melihat kita. Akhirnya mereka tidur, ibu dan anak ini. Raja kembali ke tempatnya karena melihat rakyatnya, karena tidak semua berkecukupan, ada yang berkekurangan. Keesokan harinya, raja memanggil semua rakyatnya untuk berkumpul. Karena raja mengetahui ada anak yang baik, ada anak yang memiliki hati yang baik. Karena dia dalam hatinya hanya Tuhan yang melihat segala yang kita buat. Kalau segala yang kita buat baik, orang akan melihat baik. Orang akan melihat betapa kebaikan hati kita bisa dilihat banyak orang. Kemudian raja memanggil semua rakyatnya dan raja mengatakan sama menteri, "Menteri, ingatlah orang yang tadi malam kita sudah dengar pembicaraan mereka. Panggillah mereka ke sini." Akhirnya mereka datang dan raja memberi hadiah kepada anak itu. Hadiahnya adalah anak itu dijadikan anak angkatnya, jadikan teman putrinya yang belum ada temannya. Jadi putrinya punya teman untuk bermain, untuk bercakap-cakap, dan akhirnya mereka dianggap keluarga oleh raja. Anak-anak, dari cerita ini kita lihat, anak ini pun bisa mengubah hati orang tua. Saat semua kesesakan datang, saat semua masalah datang, kita hanya berharap kepada Tuhan. Saat kita tidak ngerti apa yang kita buat, percaya Tuhan akan tolong kita. Seperti anak ini, Mama lakukan yang baik. Tidak semua orang lihat, tidak semua orang ngerti. Tapi kita jika melakukan hal tidak baik, Tuhan melihat yang kita kerjakan. Jadi anak-anak, hidup kita harus diubahkan. Kita harus mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, supaya kehidupan kita di mendatang, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberkati kita, apapun yang kita buat, agar berbuat yang benar di hadapan Allah. Demikian ya, dari Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kita akan berdoa untuk mengakhirinya. Mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwa hidup kami, bahwa semua yang kami lakukan, Tuhan melihat. Tuhan, ajar kami untuk berbuat baik, untuk berkata baik, melakukan yang benar sesuai kehendak-Mu. Karena semua yang kami buat, semua yang kami lakukan hanyalah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk devotion hari ini kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Di
diberkati setiap pembelajaran kami, diberkati hari-hari kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.